Halo, nama aku Zalfandi Ridho Rahman, biasa dipanggil Avan. Aku dari Telkom University dan di sini aku jadi game designer di tim Mosaic. Aku selaku game designer bertanggung jawab untuk melakukan grand design dari game itu sendiri, kayak apa ceritanya, siapa karakternya, gimana gameplaynya, apa aja aturannya dan lain-lain. Sebagai game designer, aku harus benar-benar spesifik tentang apa yang mau tim kita buat dan harus bisa mengkomunikasikan itu semua ke anggota tim yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Widya Setiawan. Saya dari Universitas Negeri Malang. Role saya adalah programmer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Robani dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada tim Mosaic kali ini saya diberikan role sebagai game programmer. Tugas saya sebagai programmer adalah mengimplementasikan fitur-fitur dalam game seperti mekanik gameplay, kontrol karakter, dan sistem interaksi. Saya juga bertanggung jawab untuk memastikan semua elemen berjalan dengan baik. Kurang lebih secara umum, game programmer itu membuat mekanika atau logika dalam game berupa skrip atau kode pada pemrograman bahasa tertentu gitu. Dan juga programmer harus berkomunikasi dengan game artist dan juga game designer untuk mengimplementasikan aset-aset yang sudah dibuat ke dalam game gitu. Halo, nama saya Wira. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya dari program studi Desain Komunikasi Visual, berperan sebagai game artist. Halo, perkenalkan, aku Valeriza Valenza dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Desain Komunikasi Visual. Roleku di sini sebagai game artist. Sebagai game artist di tim Mosaic, beberapa hal yang saya kerjakan yaitu mulai dari desain environment, kemudian desain background, lalu desain dari aset dan juga objek, dan beberapa bagian dari UI design. Aku di sini bertanggung jawab atas semua game art yang berhubungan dengan karakter. Mulai dari karakter desain, game asset seperti karakter sprite animation, kemudian menu art, dan cutscene. Kami pada awalnya berpikir zaman sekarang itu banyak banget media penyampaian informasi, salah satunya itu video game. Cuma nggak semua orang pasti mau nelen mentah-mentah pesan apa yang disajikan di dalam video game itu. Analoginya kayak anak kecil kalau disajiin brokoli, banyak yang nggak mau. Jadi harus diolah kayak jadi sempol, jadi topping mie dan lain-lain. Makanya tim Mosaic ingin mengemas pesan itu dengan asik dan juga mudah untuk dicerna. Apalagi kita ingin game ini nanti dimainkan oleh kalangan-kalangan muda. Di Indonesia itu banyak sekali loh perbedaan gitu. Kita ingin orang-orang itu tahu gitu persatuan dari perbedaan-perbedaan itu sendiri gitu. Tetapi kami berpikir, apa yang akan terjadi bila semuanya sudah bersatu dan sudah tidak ada lagi namanya perbedaan? Apakah akan hidup dengan damai atau malah timbul perpecahan? Penasaran sama ceritanya? Ditunggu ceritanya di Diversity Unites. Apa saja yang sudah saya dapatkan pada pembelajaran Infinite Learning di game development ini sendiri? Seperti sebelum membuat game, apa saja yang kita harus siapkan gitu. Seperti platformnya untuk pembuatan game seperti Unity dan lain-lain gitu. Dan juga di saat pembuatan game, kita diberi tahu role-role atau peran-peran pada game development itu apa aja. Dan juga di saat setelah pembuatan game, bagaimana kita diberikan pembelajaran bagaimana caranya agar game itu bisa dipublish dan juga dipromosikannya seperti apa gitu. Kemudian saya ingin berbagi pengalaman saya selama mengikuti program studi independen di Infinite Learning di bidang game dan development. Selama saya mengikuti kegiatan program studi independen ini, saya banyak belajar hal baru seperti mengimplementasikan level design, mengimplementasikan fitur-fitur baru, dan juga mengatasi masalah teknis yang terdapat pada pengembangan game.
Hal-hal yang dapat saya pelajari selama masa saya studi di Infinite Learning yaitu mulai dari dasar-dasar mengenai game, apa itu game, kemudian game engine, teori dari game, kemudian dasar dari desain game, hingga pada industri dari game itu sendiri. Kesan dan pesan saya belajar di Infinite Learning itu awalnya agak aneh aja sih, karena jatuhnya kan kayak balik lagi ke zaman COVID, pembelajaran online gitu. Tapi setelah ikut programnya beberapa bulan tuh kerasa kalau ini sebenarnya normal untuk bidang game industry. Nanti kita bakal komunikasi jarak jauh, remote team management, adaptasi dengan berbagai macam individu, dan lain-lain. Dengan belajar game development di Infinite Learning ini, saya harap saya bisa lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menerapkan apa yang saya pelajari di Infinite Learning. Di Infinite Learning, sebelum kami dibagikan kelompok untuk game project atau final project, kami itu mempelajari materi untuk semua role. Jadi kami itu mempelajari game design, mulai dari definisi, kemudian fondasi-fondasinya, kemudian etika dari game industri itu seperti apa, penyusunan GDD dan lain-lain. Kami juga diajari untuk coding, rumus basicnya. Kemudian kami juga mempelajari untuk membuat prototype game, itu game platformer 2D, disediakan juga tutorialnya. Kemudian kami juga mempelajari seperti tips-tips mendesain karakter itu seperti apa baiknya, kemudian mendesain atau menyusun ADD, dan masih banyak lagi. Belajar di Infinite Learning sangat menyenangkan, mendapatkan banyak manfaat dan juga sangat mudah untuk dipahami dan juga dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun itu untuk kehidupan industri dan juga kedepannya. Untuk Infinite Learning, semoga kedepannya semakin maju dan membuka cabang-cabang ilmu baru dan mampu membentuk individu yang lebih kompeten dari sebelumnya. Saya belajar banyak dari studi independen di Infinite Learning. Yang tadinya saya ini sangat amat awam ya mengenai game dan game development. Tapi sekarang sedikit demi sedikit saya ini bisa lebih mengerti gitu. Mulai dari prosesnya, tantangan-tantangannya, juga solusi atau alternatif untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saya juga belajar untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang beragam, mulai dari sifat, kebiasaan, dan latar belakangnya. Harapan kedepannya semoga saya bisa berkesempatan untuk mungkin mengerjakan proyek lain gitu di masa depan dengan lebih baik lagi, kemudian lebih improve dari segala aspek dengan berbekal pengalaman saya di Infinite Learning ini. Program ini memberikan kesempatan besar bagi saya untuk berkembang dan mempelajari hal baru dalam pengembangan game. Saya harap Infinite Learning dapat memperluas program-program untuk kedepannya agar lebih banyak orang berkembang dalam bidang teknologi dan kreatif. Testimoni dari saya, mungkin Infinite Learning asik, dan juga untuk mentor-mentornya sendiri baik, ramah, dan juga sangat membantu di saat kita ada kesusahan pada saat mengerjakan game tersebut gitu. Untuk pesannya sendiri, semoga Infinite Learning kedepannya bisa memberikan lebih banyak ilmu lagi kepada mahasiswa-mahasiswa yang juga membutuhkan ilmu, terutama di bidang teknologi dan game development ini gitu. Saya sangat berterima kasih dengan kesempatan yang telah saya dapatkan selama masa studi saya di Infinite Learning. Jadi saya ucapkan terima kasih Infinite Learning. Saya ucapkan terima kasih kepada Infinite Learning. Terima kasih untuk Infinite Learning. Terima kasih Infinite Learning. Terima kasih Infinite Learning.